Sobat Tab, kembali lagi di Positif 2024. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Tab in our perspective. Sebelumnya perkenalkan aku Riza Rahmani selaku host pada kesempatan kali ini dan akan menemani beberapa teman-teman ke beberapa menit ke depan. Sebelumnya kita sudah mengundang beberapa teman-teman dari Tab angkatan 2021, 2022 dan 2023. Untuk pembahasan lebih lanjut dan lebih menarik, kita langsung saja menyapa teman-teman dulu ini sudah hadir. Halo teman-teman. Halo. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat, semangat. Liburan aman, liburan? Aman. Amin. Aman aja. Liburan. Mungkin ada yang teman-teman mungkin ada yang belum kenal. Kita perkenalan dulu dari sebelah sana dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Alfiana Yunda dari angkatan 2021 dari asalnya Malang. Halo Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Perkenalkan, nama saya Alifa Imatul Mufidah dari angkatan 2023, asalnya dari Malang juga. Halo Alivia. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Putra Wardana. Saya dari TEP angkatan 2022. Saya asli Malang juga nih, sama kayak Mbak Nana. Sama semua sih. Ya. Siap. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari teman-teman tamu kita hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang beberapa topik, yaitu ada fun fact tentang TEP, kemudian juga ada beberapa, nggak mau disipil sih sebenarnya, biar surprise juga, biar nggak menyiapkan jawaban-jawaban yang agak aman-aman gitu ya. Oke, mungkin kita masuk saja ke topik yang pertama, atau topik basic-basic dulu. Apa tuh? Yang pertama mungkin aku pengen tanya ke teman-teman, kenapa sih memilih TEP UM ini sebagai jurusan untuk berkuliah di UM ini? Mungkin dari Mbak Nana dulu bisa menjawab. Oke, kalau dari aku sendiri, jadi awalnya tuh dari SMA ya. Jadi SMA tuh aku punya interest gitu loh di dunia pendidikan gitu. Terus kayak salah satu keresahanku jadi anak SMA tuh, kenapa sih pembelajaran di kelas tuh kayak ngebosenin dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aku cari tahu lah, apa ya kiranya jurusan yang bikin pembelajaran jadi lebih fun, lebih menarik dan lain sebagainya. Sampai ketemulah teknologi pendidikan. Jadi udah nemu nih jurusan teknologi pendidikan, akhirnya aku daftar deh di jurusan teknologi pendidikan UM. Hore. Berarti karena Mbak Nana ini sebelumnya merasa keresahan di pembelajaran teman-teman gitu ya? Iya, kayak boring banget gak sih? Oh, Kayak boring apalagi aku dulu IPA, terus kayak pembelajarannya cuma ceramah doang, kalau gitu cuma tampilan PPT aja gitu. Terus kayak aduh, apa ya yang kiranya jurusan yang bisa lebih bikin inovasi pembelajaran gitu. Terus nemulah teknologi pendidikan. Berarti Mbak Nana ini sebelum masuk TEP udah melakukan riset dulu atau gimana? Atau emang tiba-tiba nemu aja gitu? Kalau aku sih riset dulu ya, kayak lihat-lihat YouTube, lihat-lihat web-web gitu sampai akhirnya nemu. Gitu. Keren banget. Keren banget. Oke, Thank you. lanjut ke POV dari Mbak Alifah nih. Di mana sih Mbak Alifah? Kenapa masuk TEP? Kenapa masuk TEP? Kenapa? Sebenarnya singkat dan jelas aja sih. Itu saran ya, saran dari teman saya. Terus habis itu saya baru risetnya itu setelah keterima. Jadi sebelumnya enggak tahu. Belum tahu. Dia belum tahu sebenarnya. Gitu. Jadi bermacam-macam sekali ya teman-teman. Ada yang udah riset dulu, ada yang disaranin teman. Jadi di TEP ini banyak juga yang kesasar. Tapi kesasar di jalan yang Benar. Insyaallah. lanjut. Mas Putra, gimana Mas Putra? Oke, kalau saya kurang lebih sama sih kayak Mbak Alivia, kayak disaranin teman dulu gitu. Nah, baru masuk dari TEP, baru saya riset apa sih TEP itu. Ternyata kurang lebih kan saya basicnya dulu SMK multimedia nih. Nah, berhubung multimedia ternyata masuk TEP ini kurang lebih sama lah. Iya, Ada relate beberapa banget. matkul yang nyerempet-nyerempet dikit kayak multimedia kayak gitu. Ya. Nah, jadi kayak nggak salah jurusan, cuman lebih ke pendidikan aja menurut saya. Seperti itu. Berarti nggak kaget-kaget banget Nggak ya? kaget banget, aman aja. Masih sinkron. Sinkron. Kalau Mbak Nana gimana? Setelah riset apakah ada shock sedikit? Shock banget karena ternyata pas masuk kita harus belajar mandiri banget kan. Jadi mau gak mau dulunya IPA terus tiba-tiba masuk belajar multimedia yang kayak
kata Dono jadi kayak wow, shock banget. Kayak gitu. Syik. Seru sebenarnya, Mbak. Tapi seru. Seru. Sama saya juga dulu IPA juga, Mbak. Oh, IPA. Iya. Terus gimana? Gak apa-apa. Kenapa? Oke, karena tadi udah aku tanyain kenapa sih masuk TEP. Nah sekarang kalau dari Mbak Nana sendiri kan sekarang udah ada di semester berapa Mbak Nana? 7. Semester 7. Gimana sih pengalaman dari semester 1 sampai semester 7 ini? Kalau dari pengalamanku semester 1 sampai semester 7 ya. Kalau di teknologi pendidikan itu setiap semester pasti kita dapat challenge baru nggak sih? Dapat pengalaman baru sih, Mbak. Challenge dan surprise baru gitu. Iya. Dari semester 1 yang tiba-tiba suruh buat 3D, terus di semester berapa udah bikin pelaksanaan pelatihan itu benar kayak setiap semester itu kita pasti bakal ke unlock skill baru gitu. Itu sih yang paling aku rasain. Kalau Mbak Alifah? Seru. Semester Sejauh berapa, ini. Mbak Alifah? Semester 3. Semester 3. Ya, seru sih. Ya, bener kata Mbak Nana, setiap semester itu pasti ada tantangannya lagi tuh. Dan kita selalu bisa memecahkan tantangan tersebut. Ya, harus bisa atau selalu bisa? Harus harus bisa. Pasti Kalau Mas bisa. Doni sendiri gimana? Kalau aku di semester 4 yang tentunya seru-seru aja, kayak lumayan banyak jam tidur yang dikurangi, dipotong gitu. Benar. Tapi itu lumayan membiasakan saya untuk ntar mungkin di dunia kerja kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin kita Ya. dapat lemburan atau dapat tekanan dari bos-bos kita kan lumayan, jadinya kita terbiasa gitu. Wah, Iya. aman aja ini mah gitu. Easy. Easy. Dan semoga apapun yang kita dapat dari semester 1 sampai lulus semoga tetap bisa bermanfaat. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita lepas dari pengalaman-pengalaman selama berkuliah. Kita lanjut masuk ke ada beberapa fun fact atau gimana ya, rumor-rumor yang ada di TEP. Gitu. Apa tuh? Nah, mungkin sebelumnya dari Mbak Nana dulu. Kan Mbak Nana ini udah semester 7. Fun fact apa aja yang Mbak Nana tahu tentang TEP? Fun fact-nya apa ya? Yang paling terkenang itu tap kok turu gitu. Tap kok TEP turu. kok turu, T-nya turu, bukan. Bukan. Tangi gitu ya. Nya tangi. Nah, ini aku ada satu fun fact yaitu di TEP pasti ada nian cinlok. Tanggapan Mbak Nana gimana? Pernah cinlok? Sering. Gak tau, nggak pernah. Kalau nggak pernah, tapi kalau ngelihat di angkatanku atau angkatan sekitar kayak banyak banget sih yang cinlok. Kayak nggak bener gak sih? Bener. Setuju. Di sini ada pelakunya gak sih? Mbak Nana berarti nggak pernah cinlok ya? Gak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Kenapa nggak pernah cinlok? Karena ya udah, kuliah kan untuk belajar. Siap. Kuliah untuk belajar. Fokus. Iya, fokus. Bohong atau gimana? Oke, lanjut Mbak Alifah di semester 3 pernah cinlok atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Ya, Berarti jangan pernah juga sih. Kalau bisa. Kenapa berarti nggak mau sama anak TEP? Saya nggak bilang ya. Berarti nggak mau ya sama anak TEP? Biasa saja sih, biasa aja. Tapi kalau nemu, Ya nggak apa-apa. Kalau iya semoga. tab UPI kalau bisa. Oh, Upi. spesifik ya. Upi. Tapi dicari Bali Pak. Lanjut Mas Putra ini sepertinya Pelaku cinlok itu, utama. Pak. Pelaku utama cinlok ini. Gimana Mas Putra? Ya, seperti itulah. Mungkin karena beberapa tugas yang mengharuskan kita kayak gimana ya? Kerja kelompok gitu mungkin Sering awal-awal. bertemu. Iya, sering bertemu kayak tanya ini, tanya itu. Mungkin gara-gara itu ya. Kira-kira modus. Nggak modus banget sih, Mbak. Tipenya Ya seperti itulah. Karena kan kita juga di TEP ini banyak matkul-matkul yang mengharuskan kita untuk selalu berkolaborasi ya teman-teman. Iya, Nah, sekali. benar banget. Jadi cinloknya itu di situ. Oke, fun fact yang kedua. Masuk TEP jadi multi talent. Apakah betul? Apakah benar? Benar. Benar. Benar banget. Benar. Benar sekali. Setuju. Kenapa kok kita di TEP diharuskan multi talent atau apa namanya? Multitasking? Kenapa? Alasannya? Ayo dari yang termuda dulu Dari coba. termuda dulu. Oke. Karena
dari mata kuliahnya pun itu sudah bervariasi ya. Jadi kadang kita jadi psikolog, kadang tiba-tiba jadi koki, kok tiba-tiba besoknya tiba-tiba jadi staff. Oh, pernah masak jadi kopi? Nggak pernah Masa apa nih? Apa nih yang dimasak? masak air. Oh, gini, kamu join ini mungkin organisasi gitu. Iya. Ya, jadi ada masak-masaknya gitu. Hmm. Oh, gitu. Oke, lanjut. Fun fact yang ketiga, di tab ada di tab bisa menjadi wadah bakat dan minat. Ya setuju banget sih. Benar sekali. Benar. Karena itu ya, banyak proyek-proyek ya. Iya, kalau Banyak dari aku proyek. sendiri tuh karena banyak proyek-proyek itu, jadi kayak oh ternyata aku punya bakat loh di sini gitu. Jadi salah satu cara untuk nemuin bakat aku sendiri gitu loh. Terus juga karena di tab itu ada salah satu komunitas juga, terus aku join juga. Di situ jadi tempat aku untuk bisa kolaborasi sama teman-teman yang emang punya interest yang sama gitu loh. Dan itu benar-benar bermanfaat banget untuk ngebikin portofolio yang dimana bisa bermanfaat buat nanti kita apply kerja, apply magang dan lain sebagainya kayak gitu. Setuju sih Mbak. Saya juga ikut beberapa komunitas di tab. Salah satu contohnya kayak kita tuh selain kayak di tab tadi kayak ngedit dan lain-lain, coding dan lain-lain, kita juga belajar musik di sana. Jadi ada salah satu komunitas yang menampung beberapa mahasiswa yang mungkin suka atau ingin mengembangkan bakatnya di bidang musik. Nah di sana nggak cuman kita latihan doang, tapi kita diundang kemana-mana. Mungkin selain dapat cuan, kita dapat pengalaman. Gitu ya. Ya benar sekali. Perform ke beberapa tempat yang mungkin kita kadang kayak expect kayak, kita bakal main di sini gitu. Itu sih Ya. kalau aku. Jadi jangan khawatir semisal mau masuk tab terus kayak aduh nanti aku nggak bisa ngembangin bakat Nah musik, ternyata bisa juga ya. bisa. Kalau Mbak Nana join apa emang kalau boleh tahu? Kalau aku join radio tab. Radio tab. Iya. Kalau Mas Putra? Aku join tab kustik Tab namanya. kustik. Tab kustik aja. Tab kustik aja. Aja. Iya. Mbak Alifa belum join ya? Belum. Ah, Sayang banget. Belum Join. Join ya. Mana main? Semester ini ya, insya Allah. tunggu ya. Mau join apa emang? Rencananya sih pengen join Creativity. Graffiti. Itu ngapain kalau boleh tahu? Belum tahu, belum riset. Iya. Oke, ngapain? Tahu aku mungkin bisa bantu tahu ya. Iya. Setahu graffiti tapi itu dia kayak menulis karya-karya gitu. Setahu kayak cerita mungkin Oh, seperti itu. Kayak ilmiah. Nah, Penulis ya. setahu ya. Dengar-dengar dari teman-teman sih gitu. Mbak Alifa suka nulis berarti ya? Enggak juga sih. Mengetik. Oh, ngerti. Mengetik. Fun fact selanjutnya. Tab adalah tekniknya VIP. Saya setuju. Setuju. Karena menurut saya kayak misalkan di teknik kan kita kayak ada jargon di teknik itu yang misalkan di area teknik dilarang manja. Nah kurang lebih sama sih menurutku di jurusan kita di teknologi pendidikan itu kita kalau misalkan kita mau manja mungkin kita akan tertinggal teman-teman yang lain karena beberapa tugas mungkin itu kayak memaksa kita untuk terus bergerak, terus aktif, terus apa ya kayak memacu kita terus gitulah. Kalau kita misalkan kayak kelamaan mungkin mini atau dan yang lain-lain mungkin kita akan tertinggal oleh teman-teman yang lain. Setuju nggak? Setuju. Setuju aja Setuju. sih. Sebenarnya karena kenapa mungkin sebutan tab itu teknik mungkin karena juga dari kolaborasi kita yang terus menerus gak sih, jadi kayak lebih solid, jadi lebih kenal satu sama lain yang itu mirip-mirip sama budayanya anak teknik. Kayaknya kayak iya. gitu sih. Ya. Ya, saya juga setuju kalau tab itu lebih ke teknik ya, bisa dibilang tekniknya VIP. Karena ada matkul juga yang coding-coding tadi itu ada beberapa permasalahan yang kadang dari prodi lain di VIP itu kita minta tolongnya ke tab. Kan awakmu iso coding ya, kadang gitu biasanya bisa. Kadang ada loh teman saya juga yang malah bisa membenarkan laptop juga. Terus juga iya servis laptop, terus HP gitu juga bisa. Banget ya Iya, ternyata sangat teknik sekali. keren. Mungkin ikut beberapa matkul yang itu mungkin ya Iya. mengharuskan mengutak-atik komputer. Iya. Begitu. Memang tab ini tekniknya VIP. Kalau tab macannya VIP? Saya setuju juga. Macannya. Karena nih karena mungkin kayak dibilang mana tadi kayak solidnya, kompaknya itu mungkin bisa mempengaruhi departemen yang lain di Fakultas Ilmu Pendidikan ya kayak sebuah departemen yang lama diem aja gitu-gitu aja
tiap ada event atau acara apapun bisa rame, bisa kompak. Mungkin departemen lain nggak kayak gitu, Iya. tapi di tab kayak gitu orang-orangnya seperti itu. Nah, menyambung dari topik yang selanjutnya, kita ada fun fact, yaitu di tab ini kita nggak ada senioritas atau bisa dibilang kita ini solid. Bagaimana teman-teman? Ya, saya setuju. Apalagi saya sebagai yang paling senior junior ya di sini. Yang paling kecil sendiri, saya setuju. Saya mengalami itu sendiri. Karena kakak tingkat itu sangat mengayomi kita gitu loh. Kita minta ajarin beberapa matkul itu pasti diajarin juga. Kerja sama timnya itu sangat baik. Siap, solid. Solid. Oke, kalau dari aku setuju banget sih. Nggak cuma karena bukan hanya adik tingkat aja ya yang butuh sama kakak tingkat. Di tab ini juga sebagai kakak tingkat ini juga butuh gitu loh sama keberadaan dari adik tingkat melalui proyek-proyeknya, entah kolaborasi lomba bareng atau proyek-proyek bareng, itu pasti butuh satu sama lain. Jadi di tab ini nggak ada lah itu yang namanya senioritas, aman. Nah sekali. Man. Salam tab. Bersatu mandiri. Bersatu. Merdeka. Bersatulah. Itu adalah salah satu jargon kami teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan tanya-tanya lagi tentang pengalaman teman-teman selama di TP. Pengalaman yang paling berkesan selama di TP. Bagaimana Mas Bro? Oke, kalau aku ini pengalaman paling berkesan dari tugas ya. Menurutku di semester 2 dulu tuh ada tugas namanya pemrograman visual. Salah satu matkul di teknologi pendidikan yaitu pemrograman visual. Nah, kan saya basicnya multimedia, tapi saya tidak suka coding karena saya lumayan benci matematika. Namun di mata kuliah tersebut kita dipaksa untuk membuat aplikasi yang mengharuskan kita untuk mengcoding di aplikasi tersebut. Jadi saya sempat lumayan kesulitan sebenarnya, iya lumayan kesulitan. Tapi kan itu kayak gimana ya? Jadi jam tidur kebalik, dari yang siang jadi malam atau semuanya lah. Apalagi kan di jurusan kita kan ada beberapa matkul yang memerlukan apa namanya? Kayak cutting itu apa namanya? Asistensi. Jadi kita selain mengerjakan, kita juga asistensi ke kakak tingkat kita yang gimana ya? Ya lumayan seru sih, tapi kalau misalkan pas kita prosesnya itu kita bingung, stres dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita udah selesai kayak ternyata seru banget gitu. Kayak mengalami proses kayak gitu. Worth it ya berarti? Worth it sekali. Dan saya sekarang pun akhirnya bisa coding-coding tersebut. Siap. Ilmu baru. Lanjut Mbak Alifah, pengalaman paling berkesan di TEP selama hidup kita. Kurang lebih ya sama sih. Asistensi itu paling sangat-sangat berkesan menurut saya. Dan juga banyak teori-teori yang diajarkan itu memang benar gitu loh, dengan praktiknya itu sesuai pada kebutuhan masyarakat. Ini karena belum terlalu jauh ya semester. Iya. Masih newbie. Enggak apa-apa. Masih banyak yang menanti Mbak. Next Mbak Nana. Kalau dari aku pengalaman yang paling berkesan, semuanya berkesan. Tapi yang paling baru-baru ya yang beda dari mereka mungkin ini sih, bikin pelatihan. Bikin pelatihan tuh kita benar-benar dari awal banget, dari mulai ngerancang, cari pemateri, terus bikin modul dan lain sebagainya, terus gelar acaranya, jadi panitia acaranya. Itu benar-benar seru banget karena kita bisa dapat experience-nya secara langsung gitu. Itu yang paling berkesan. Berarti ada ini ya, ada matkul yang mengharuskan kita memberikan sebuah pelatihan ke masyarakat luas bisa, ke mahasiswa juga bisa. Sangat multitasking. Tasking. Oke, ada satu fun fact yang ketinggalan nih sepertinya. Di tab ini, apakah kita boleh sih berambut gondrong, pakai jeans, pakai kaos? Ya standar-standar remaja lah. Pakaian-pakaian yang basic. Itu saya semua mas. Saya memakai celana jeans, saya memakai kaos, saya lumayan gondrong. Karena menurut saya selama tidak mempengaruhi kegiatan belajar kita atau kegiatan kita di kuliah, aman-aman aja sih. Toh kalau misalkan kita kayak ke kampus, ke kelas gitu, mungkin kita lebih rapi dari ini. Mungkin lebih ke meja atau mungkin celana bahan.
Kalau Iya. misalkan gondrong nih, lebih dirapiin, dicuri mungkin atau Dicuri. yang lain lah mungkin. Iya. Itu Tetap rapi ya walaupun tetap rapi. agak skena-skena gitu. Agak rebel dikit tapi tetap rapi, nggak masalah. Kalau Tuh. Mbak Alifa sendiri tanggapan tentang hal tersebut? Yang penting rapi dan sopan sih. Ya umumnya mahasiswa aja. Ya kalau dari aku ya sih boleh-boleh aja ke kampus pakai kaos, mau pakai skena, mau tampil wibu terserah. Tapi asal kita kalau misal di kelas ya udah kita dananya yang rapi, yang hargai dosennya juga kayak gitu. Seperti itu. Karena pakaian mencerminkan diri. Ya benar banget. You are what you wear. Fair. Oke. Oke, dari beberapa fun fact yang udah aku sebutin tadi, menurut teman-teman adakah fun fact di tab ini yang belum sempat aku sebutkan? Apa ya? Saya ada mungkin Mas. Apa aja? Jadi kayak gimana ya? Kayak solidnya tadi, kekompakan tadi. Itu sebenarnya itu di tab ada bukan ada supporternya lah, ada base supporternya yang dimana kita tiap ada acara, tiap sambut apa atau yang lain-lain itu pasti lumayan rame di situ. Karena di situ adalah wadah buat teman-teman yang mungkin pengen cuman nggak pengen organisasi tapi cuman pengen seru-seruan aja gitu. Tempat kita berkumpul. Ya. Nah benar, kita mau nyanyi-nyanyi, kita rame-rame, kita macam-macam lah di sana Mbak. Kayak misalkan kita mau ngopi nih, kita bingung kayak diem aja di kos, nggak punya temen ngopi. Nah kita ada teman-teman supporter itu tadi. Kayak misalkan, ayo ngopi gitu. Ya udah otomatis lumayan adalah teman-teman dari angka itu campur ya Mas. Kayak angkatan 20, 21, 22, 23. Itu ada semua di sana. Ya, sekali. Itulah fun fact-nya. Ya benar banget. Budaya ngopi ini itu bisa kayak jadi salah satu alternatif Budaya buat ngopi. teman-teman yang perantau atau apa yang jangan khawatir deh kalau nggak punya teman di tab Nah, ya benar nggak sih? sekali. Seperti itu. Tab ini orangnya flatter-flatter ya. Baik-baik. Blater. Ada lagi dari Mbak Alifa mungkin? Nggak ada. Kalau dari Mbak Nana? Udah sama aja kayak Putra. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini bukan pertanyaan, lebih ke pesan. Karena kita di saat ini udah memasuki musim mahasiswa baru. Mungkin pesan yang bisa disampaikan dari teman-teman untuk maba ini apa? Dari Mbak Nana. Oke, kalau dari aku ya untuk teman-teman semuanya mumpung masih maba cari pertemanan tuh yang sebanyak-banyaknya karena nanti di dunia perkuliahan kalian pasti bakal butuh teman untuk survive. Terus karena kalian masih maba juga cobain aja semuanya, cobain hal-hal yang emang positif karena itu bisa jadi apa ya hal yang nanti kalian bisa nemuin bakat kalian tuh di situ gitu loh. Karena aku sebagai semester tua tuh kayak wah ternyata selama ini aku belum terlalu banyak melakukan banyak hal gitu. Jangan sampai kalian udah semester tua baru nyesel belum dapat apa-apa gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi semangat. Banyak-banyak mengeksplor hal baru ya Mbak Nana. Ya, explore banyak hal wis. Oke, terima kasih Mbak Nana. Lanjut Mbak Alifa. Kalau dari aku, jangan takut sendirian. Ya. Karena mending takutnya bareng-bareng aja. Ngajak temen. Itu kayak gimana maksudnya? Ya relasi juga ya, pasti diperluas relasinya. Jadi kalau ngerjain itu bisa enak bareng-bareng, nggak bingung sendiri. Terus juga selain akademik, kita juga semangat gitu loh. Kalian sih semangat mengikuti hal-hal yang non akademik, kegiatan-kegiatan non akademiknya juga. Seperti ikut join komunitas ya, jangan seperti saya. Seperti Tapi yang habis ini join. ya kan? pasti. Join. Ya. Nanti kita cek di video ini sebagai bukti Mbak Alifa join komunitas. Insya Allah. Oh, tapi akustik. Oke. Itu dari Mbak Alifa ya teman-teman. Kalau dari Mas Putra sendiri? Kalau dari saya jangan malu untuk bertanya karena semua hal di tab itu kalau nggak misalkan kita nggak tanya, kita nggak cari tahu, kita nggak bakal tahu isinya apa. Seperti itu. Kayak rahasia tab tuh seru banget. Rahasia-rahasia. Banyak banget rahasia tab yang belum terkuak. Aku sebagai sing mencari ku. Challenger. Iku kudu lah. Pokoknya seru banget di tab. Kita bisa kayak bermain peran gitu juga bisa kita. Seru. Bermain peran. Banyak role playing memang ini. Mm-mm. Karena beberapa itu juga ada role playing.
Iya, benar sekali. Karena game based learning ya. Wah, Seperti spill itu. deh. Iya. Pertanyaan tadi teman-teman sekaligus menjadi pertanyaan penutup dari Positif 2024 kali ini. Terima kasih saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di next Positif. Dadah. Dadah. Dadah.